Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil abad. Sama-sama kita hormati Pak Imam Masjid, Ketua Takmir, Ketua BKM, kalau sempat hadir Ketua RT RW setempat, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir di pagi yang penuh berkah ini, mudah-mudahan walaupun dalam keadaan cuaca mungkin hujan, rintik, dengan semangat datang, mudah-mudahan itu nanti menjadi amal jariah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah Pak, kita akan membahas, bentar lagi kita ini bulan Ramadan, ada beberapa permasalahan yang selalu sering ditanyakan. Artinya sering diulang-ulang, walaupun diulang-ulang terus karena memang setahun sekali. Makanya di sini ada istilah tarhib Ramadan. Apa maksud dari tarhib Ramadan sebenarnya Pak? Bukan hanya kita tasjih. Tasjih itu untuk supaya semangat Ramadan. Bukan hanya sekedar tarhib saja, tapi harus memenuhi standarisasi bagaimana puasa yang benar. Semangat berpuasa tidak cukup. Puasa Masya Allah semangat, bagus, mantap, tapi tidak tahu tata cara puasa, membatalkan, tidak paham segala macam. Oleh sebab itu, karena memang ini mutakarrirah, setiap tahun sekali, artinya makanya kita untuk pagi ini khusus pengulangan baik untuk masalah bab siam, berkenaan juga permasalahan-permasalahan kontemporer yang sekarang ini nanti Pak akan kita bahas nanti. Sebelum itu sama-sama Pak, namanya puasa itu ada rukun, ada syarat. Walaupunlah paham, cuman perlu kita saling mengingatkan. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan silakan bertanya Pak, tidak mungkin terbahas galau. Ini singkat padat, Amir ini akan bahas insyaAllah permasalahan puasa. Nanti kan kita sindir zakat sedikit, baru sindir nanti tentang i'tikaf. Karena dalam Ramadan itu ada namanya i'tikaf di asyara awakhir. Oleh sebab itu ada ketentuan tertentu nanti oleh ulama fikih, terutama ulama mazhab Syafi'i, ulama juga ulama-ulama lain juga itu membahas tentang itu. Oleh sebab itu kan kita sindir dikit nanti. Yang pertama yang kita bahas ini, siapa baik yang boleh meninggalkan puasa itu dulu Pak. Karena kalau rukun itu itulah ada niat, nanti boleh dengan pertanyaan niat meninggalkan hal yang membatalkan, itulah niat puasa segala macam. Karena diulang-ulang ini mungkin boleh dipertanyakan. Cuman siapa kira-kira yang boleh? Dalam bahasa ulama itu tarakhus bitarkis siyam. Tarakhus itu diskon yang Allah berikan kepada orang yang boleh meninggalkan puasa, alias nanti orang tersebut meninggalkan puasanya tidak berdosa. Siapa baik itu nanti yang diperbolehkan untuk meninggalkan Ramadan tersebut. Dalam kitab ini disebutkan ada namanya al-mubiha lil iftar, al-a'dzar mubiha, artinya dibolehkan orang tersebut. Yang pertama marid atau sakit. Cuman tidak semua sakit, ini penting belajar fikih itu Pak. Ada detail-detailnya, ada koridor-koridor tertentu. Sakit apa Pak? Gatal dikit Pak, meninggalkan puasa nanti. Sakit apa Pak? Entah pula cuping, ini sakit dikit di sini, tidak baca di situ. Disebutkan oleh ulama ketentuannya, yaitu al-maradul ladzi yusabbibu li sahibihi dararan syadidan. Dararan syadid itu sakit parah bahasa. Darar itu menyebabkan bahaya, mudarat kepada badannya. Wa syadidan artinya ada kebahayaan. Au alaman, atau dia menambah sakit Pak. Au inzi'ajan syadidain, amma istaddal marad au alam bihaitsu khasyya ma ala nafsil halak wajabal fitru inda idzin. Aywa. Yang kedua, sakit yang Samir sampaikan, sakit yang kira-kira itu berbahaya untuk badannya kalau dia berpuasa. Itu ketentuan pertama. Apakah harus dari dokter ini Pak? Dibahas oleh ulama dalam kitab ini, kitab fikih Syafi'iyah juga. Itu dalam kitab Al-Iqna, syarah Fathul Qorib. Fathul Qorib itu banyak syarahnya. Salah satunya Al-Iqna. Disebutkan di situ tidak harus diponis dokter. Contoh, dengan syarat itu sudah berulang-ulang Pak.
contoh amir puasa. Kalau puasa hari pertama nduk demam, panas dingin, segala macam. Pecahkan puasa, batalkan puasa. Berarti ada doror di situ. Walaupun tidak ada, nanti kata dokter, oi Anda harus puasa batalkan puasa. Kalau tidak kabah nanti bahaya badannya, nanti sakit badannya. Jangan puasa. Artinya tidak harus. Artinya kita bisa dengan syarat, tapi itulah mutakarriron. Mutakarriron itu sekiranya itu sudah berulang-ulang, Pak. Cuma kalau baru sekali puasa nduk ngedon. Okeylah, tak apa-apa kita puasa. Ternyata besoknya lagi tak ngedon lagi, seterus puasa tak ada masalah, tak masalah itu. Artinya sakit ini ketika puasa nduk tambah sakit atau bahaya badannya, lemaslah segala macam, maka boleh dia seketika langsung meninggalkan puasa. Kenapa demikian, Pak? Makanya dalam Islam sering kita bahas daruriyatud din. Daruriyatud din itu apa namanya? Maqasid syariah al-ulia. Salah satu maqasid syariah yang ulia adalah hifzuddin. Yang pertama itu menjaga agama. Makanya harus kita jaga agama, jangan sampai agama ini kita gadaikan, jangan murtad segala macam. Yang kedua hifzun nafs, itu tak kalah penting. Inilah hebatnya Allah, syariat Islamiyah tidak memaksakan. Artinya tidak memaksakan, oi kalau ini tidak perlu bertakwa harus ada ininya mastata'tum, apalagi dalam masalah hal ini. Menjaga jiwa itu lebih penting. Puasa bisa dikodok oleh para ulama. Kalau sakit mati segera, macam mana? Tak baca dibalik lagi dunia ini. Oleh sebab itu menjaga nyawa lebih utama daripada anda melakukan kewajiban jika kalau dibenturkan dengan keadaan-keadaan yang anda sampaikan tadi. Ketika berpuasa, maka puasanya nanti boleh dibatalkan dan dia memang dalam keadaan sakit. Artinya kan tanda kutip di sini, Pak, sakit yang mana kalau dia puasa itu membahayakan dirinya. Tapi kalau tidak membahayakan, ini karena banyak ala sakit, apa sakit, demam dikit, panas dikit, pening dikit, tak usahlah pening dikit puasa anda, pening dikit, migrain dikit di sini noh. Kecuali kalau memang migrain, masya Allah, pening palak tergalau ya kan, bahasa gitunya, maka itu batalkan puasa. Tapi kalau tidak, pening dikit lah puasa, maka tak boleh fitr, artinya membatalkan puasa. Artinya perlu digaris bawah ini bapak-bapak, ibu-ibu, yang sakit yang benar-benar membahayakan diri jika orang tersebut berpuasa. Apalagi kalau sudah diponis dokter, maka itu tak apa-apa tidak puasa. Yang kedua, as-safaru tawil, aywa la yaqillu an 83 km, aywa, yaitu perjalanan panjang. Perjalanan panjang, cuma ingat Pak, ini banyak masih salah ketentuan-ketentuannya. Dari perjalanan panjang 83 ke Pucuk. Kalau kurang dari itu, maka tak boleh. Tak boleh jamak dalam solat, tak boleh juga untuk ngambil diskon membatalkan puasa kalau kurang dari 83. Contoh 70 km. Oh, tak boleh kabar untuk mengkosor solat, jamak masih boleh itu kalau 70. Untuk puasa tak boleh ditinggalkan. Itu yang penting. Yang kedua, dalam kitab lain dibagi. Dalam kitab Muqaddimah Hadromi, itu dikarang oleh para ulama. Salah satu Muqaddimah Hadromi ini, Pak, dijelaskan namanya safar ini 3 bagian. Bepergian jauh. Yang boleh disebutkan safarun tawilun mubahun, yaitu bepergian jauh kurang lebih paling minimal 83. Yang kedua, safarnya ini bepergiannya ini bepergian yang mubah, yang sunnah, yang wajib dibolehkan. Tapi kalau contoh nak ke Jakarta niat silaturahmi, sunnah itu Pak. Kalau lama makan wajib itu. Niat puasa, contoh safar yang wajib dari sini ke Mekah, wajib naik haji ya kan, maka itu boleh untuk jamak segala macam. Tapi kalau dalam perjalanannya maksiat, dari sini ke Lampung nak ngapu kabamir, nak main judi, tak pacak ngambil diskon dari Allah. Kenapa demikian? Kata ulama, ar-rukhsah itu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah itu diskon, la tunatu tidak boleh di dalamnya ada maksiat atau diambil diskon tersebut kalau ada maksiat di dalamnya. Maka tidak boleh kita ini. Nah, perjalanan ini memang dari awal dari rumah niat maksiat, Pak. Ke mana? Ke Padang. Niat maksiat, berjudilah tak tahu, maksiat-maksiat pokoknya. Maka dari awal tak boleh ngambil diskon. Di tengah jalan aku nak jamak solat lah katanya. Oh, anda ini dari sini tak boleh ngambil jamak. Solat tapi tak boleh ngambil jamak, ngambil diskon. Kalau puasa tak boleh ngambil diskon puasa. Atau dari rumah dia tidak niat maksiat, Pak. Tapi niatnya apa dia? Niat ibadah.
Tapi tengah jalan ada kawan, tergoda lah, kata kawan, oi, temu di kawan di tengah jalan. Oi, nak, ngapa kabar di sini? Oi, nak ke Padang, sama tujuan kita katanya. Nak ngapa kabar ke sana? Ada luka katanya. InsyaAllah kita menang malam ini. InsyaAllah pula, ngapa? Main judi, endok. Tadi awalnya niatnya elok dia, nak silaturahmi, tapi ketemu kawan ini tadi, ya syaitan, was-was syaitan, Pak. Ternoda lah, inilah dia, tergoda untuk main tadi. Lajulah main, urung niat tadi, tak laju niat silaturahmi, niat elok tadi. Main judi nian di sana. Maka juga ketika merubah niat dari awalnya bagus, tapi di tengah jalan pas di sana juga memang dia main judi, maka juga tak boleh ini. Jadi yang boleh hanya niat mubah atau wajib atau sunnah. Aywa. Yang keempat, niat dari awal maksiat tapi tengah jalan sadar, astagfirullah. Mungkin tengah jalan nengok orang ya kan, ndok si anu lah tu jantungan disepur. Ndok astagfirullah, ada je mati. Kalau aku mati katanya, tengah jalan dan maksiat, bertobat dia tak galak, Pak. Pas di sana datang ke tempat tempat dia nak main judi tadi, tak jadi dia di sana, batal kena niat. Walaupun memang ke tempat lain lah dia tidak jadi berjudi. Nah, orang seperti ini juga diperbolehkan, Pak, karena dia merubah dari awal maksiat tapi di tengah jalan dia merubah niat. Yang kedua ini tidak boleh, dari awal niat maksiat atau dari awal niat elok tapi tengah jalan dia merubah niatnya, bahkan dia main judi tadi karena ketemu kawan tak tahu segala macam, maka yang ini tak boleh ngambil diskon, alias wajib dia kalau itu tetap dia melakukan solat itmam itu 4 rakaat, tak boleh jamak, tak boleh qasar. Kalau puasa tak boleh ngambil diskon puasa. Itu yang disebut dengan safar tawil, perjalanan panjang kurang lebih 83 meter. Kalau kurang dari itu maka tidak diperbolehkan. Naam. Dan ini safarnya ini harus terus continue. Yang ketiga yang perlu Amir sampaikan ini, kapan mulai seseorang tersebut dibolehkan ngambil diskon? Kalau dalam solat, Pak, ngambil diskonnya dari sini ke Padang. Boleh. Niatnya elok silaturahmi. Kapan dia boleh untuk melakukan solat ini? Banyak salah kaprah, salah paham. Lan jamak dari rumah, Allahu Akbar. Solat di sini, mungkin Bapak tinggal di sini, solat zuhur sini, jamak langsung dari sini, langsung solat asar. Tidak kena, Pak. Karena kalau Bapak jamak dari sini, belum disebut bepergian. Artinya bagaimana? Minimal oleh ulama tajawuz an hudud. Tajawuz anil hudud itu minimal lah keluar dari daerah kita, minimal kecamatannya lah keluar dari kecamatan kita. Tapi kalau jamak dari sini, ini banyak Bapak kadang jamak lah dari sini, tak boleh, Pak. Karena dibolehkan kalau lah sudah bepergian, minimal lah di sini atau nanti di tengah jalan sebagaimana. Untuk puasa, Pak, kapan diperbolehkan dia? Mazhab Syafi'i agak detail ini. Diperbolehkan dia ngambil rukhsah diskon bepergiannya itu bukan dari apa? Lala siang nian, Pak. Besok kita puasa contoh. Nak ke Padang jam 10 pagi, maka tak boleh oleh ulama Syafi'iyah. Kapan diperbolehkannya itu? Ulama lain tetap membolehkan, Pak, ya, Pak. Ini Amir belum bicara sampai mazhab Syafi'i. Kapan diperbolehkan itu dia itu? Ketika dia bepergian sebelum apa? Sebelum fajar. Maka itu diperbolehkan oleh mazhab Syafi'i. Ini untuk detail-detailnya ini, Pak. Tapi mazhab lain tidak. Selagi safar untuk puasa boleh dari pagi. Ini mazhab Amir berbicara mazhab Syafi'i. Naam. Nah, itu untuk masalah safarun tawil. Yang selanjutnya, dalil wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalaulah kalian sakit, kata Allah, aw ala safar, atau bepergian dengan syarat bepergian yang disampaikan tadi, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka boleh diganti dengan hari yang lain lagi. Atau diganti dengan, atau dikodok bahasa gitunya. Naam. Yang ketiga, Pak, al-ajaz anis siyam. Al-ajaz anis siyam ini satu, artinya tidak mampu berpuasa. Satu, siapa yang al-ajaz minas siyam ini? Fala yajibu as-sawmu ala man la yutiku likibar. Tidak wajib puasa bagi seseorang yang tidak mampu ketika orang tersebut likibarin la tua rentah. Tak usah puasa, bayar fidyah nanti. Artinya boleh, tidak berdosa. Dari awal tak masalah, tidak berdosa. Tapi diperbolehkan kalau dia memaksakan, dia melatua ni tadi, Pak, memaksakan diri dia nak puasa aku sehat, tetap sah puasanya. Alias tidak dipermasalahkan. Naam. Tapi kalau cuma nak ambil fadilahnya baik, bagus juga ambil fadilah. Dia niat puasa, cak puasa balik lagi anak kecil, Pak, puasa setengah hari.
Aku lah tua renta, cuma dia pengen dan senang dan puasa, dan mengharapkan berkah bulan Ramadan. Puasa tidak masalah. Cuma nanti kalau kira-kira badan dah lemas, tidak apa, batalkan lagi. Alias kalau tua renta tidak usah. Yang selanjutnya, al-marad la yurja buruhu. Ini termasuk ajiz, Pak. Kalau tadi Amir sampaikan salah satunya sakit yang pacak menyelakai diri. Ini tidak. Al-marad la yurja buruhu. Sakit yang tidak ataulah diponis dokter tak sembuh-sembuh kabar ni Mir. Sakit ini tak sembuh-sembuh. Cak mana boleh meninggalkan puasa? Artinya memang kadang ada diponis oleh dokter tak sembuh-sembuh kabarnya. Penyakitnya harus tak boleh puasa segala macam, maka juga itu boleh meninggalkan puasa. Naam. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu dalilnya bagi orang la 'alal ladzi yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka apa yutikunahu ayyukallifunahu fala yutikuhu. Yang Allah berikan beban masuk dalam Al-Qur'an itu tapi dia tidak mampu menjalankannya, maka boleh meninggalkan, termasuk dari orang yang tua renta. Naam. Kalau untuk ibu-ibu juga sama. Tafsiran ayat ini, qala Ibnu Abbas wa huwa syaikhul kabir wal mar'atu kabirah. Artinya tidak hanya laki-laki, ibu-ibu juga. Katanya syekh disebutkan di situ kan untuk laki-laki, Pak. Tidak, perempuan yang tua juga boleh meninggalkan puasa lah tua renta. Begitupun bapak-bapak lah tua renta atau sebagai lanang. Kenapa ilahnya? Karena tidak mampu, Pak. Sebab dalam usul fikih Allah tidak akan membebani sesuatu yang dimana kita ini tidak mampu untuk melaksanakannya. Nah, alias yang ini tadi, Pak, a'dzar yang memang boleh ditinggalkan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja apalagi, ya kan? Arti sengaja dari awal tak masalah. Tinggalkan puasa. Nah, selanjutnya yang perlu dibahas ini berkenaan dengan orang gila, Pak. Cak mana orang gila ini? Al-akal, karena masuk syarat sahnya puasa. Syarat puasa Islam, maka tidak sah. Orang non-Muslim nak puasa nak ini, maka tidak sah. Mereka ada puasa. Amir punya kawan di Cina, puasa galak puasa rajin ya. Kau kucak, buat apa khabar puasa tu? Lah akrab masalahnya, Pak. Makanya berani Amir. Ngah buat apa khabar puasa? Tidak dapat pahala, kata aku. Yang penting puasa ini sehat, Amir. Nah, memang benar, Pak. Karena dalam ini wa antasumu khairul lakum. Ada riwayat ini dalam Al-Quran, ada riwayat wa antasumu sihah. Dengan puasa itu sihat. Karena memang betul, Pak, lah disebutkan para dokter segala macam, puasa itu sehat. Maka minimal orang tadi, kawan Amirin tadi, ini Agus namanya, katanya untuk kesehatan Mir, bagus untuk kesehatan. Tapi untuk kalau mengharap pahala, tidak dapat pahala dalam menurut Islam, kataku. Yang selanjutnya al-akal. Tidak sah orang puasa dan dia tidak berdosa, Pak. Sempat kita bahas ini. Bagi siapa? Yaitu anak kecil. Tapi dianjurkan orang tua wali kiasan. Kias itu disamakan dengan solat. Perintahkanlah puasa juga ketika umur anaklah 7 tahun. Kalaulah 10 tahun dipukul anak ada galak puasa. Cuma dengan syarat ad-darb ghairu mubarrih. Yaitu pukulan yang tidak membahayakan, pukul muka di sini. Banyak kasus lagi viral, anak digantung, dikelempuk. Oh, dari mana situ? Kasihan anak kecil, Pak. Bukan mah itu caranya. Boleh mukul, boleh, cuman darb ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak membahayakan. Pukul ya sekedarnya. Pukul alat kelamin, alat ini, pukul perutnya segala macam. Maka itu tidak diperbolehkan. Artinya untuk anak kecil boleh, puasa boleh. Makanya dilatih dari kecil. Ada puasa, istilah puasa beduk, Pak. Puasa setengah hari. Jangan dipaksa. Ayo nak, cepatlah dikit lagi, dikit. Oi, belum mampu dia, Pak. Dikit, tanggung jam 2. Biarlah dia masih kecil. Sampai jam 9 alhamdulillah. Lah dia galak ikut sahur, Mak, bangunkan aku sahur nanti, Pak. Bangunkan, Pak. Itu melatih anak. Bangunkan apa? Bangunkan, bisa tidur lagi dia tu. Ikut rami baik senang, ya kan. Nak puasa, ikutlah puasa. Jam 7 tak apa-apa, batal kalah. Habis subuh, mak lapar, tak apa-apa, masih kecil. Tidak masalah. Alias memang belum dikena wajib. Yang selanjutnya al-majnun. Majnun maka tidak diwajibkan berpuasa, Pak. Tidak berdosa meninggalkannya, juga tidak mereka itu dibebani untuk melakukan puasa. Naam. Itu yang berkenaan orang yang boleh meninggalkan puasa. Yang selanjutnya lagi, bagi khusus perempuan, ibu-ibu, ini sering Amir sampaikan, ini disebutkan al-a'dzar al-mani'ah, yaitu uzur-uzur yang memang haram melakukannya, dilarang, Pak. Kalau terjadi pada perempuan, haid, nifas atau wiladah. Wiladah itu darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, itu disebut wiladah, atau melahirkannya itu sendiri, itu wiladah disebutkan. Nah, maka haram hukumnya ibu-ibu untuk berpuasa. Jangan mentang-mentang nanti tengah hari tuk datang haid.
nduklah jam 4 sore sayangnya niat puasa, tak batalkan puasanya. Maka tidak boleh melanjutkan puasa haram. Karena kenapa? Talabbusu biddin oleh ulama. Apa talabbus biddin itu? Bermain-main dengan syariat Allah. Allah yang melarang kok tidak boleh. Kenapa anda kita ini melakukan hal yang dilarang oleh Allah? Ketika haid sudah batalkan. Sayang niatnya Pak Ustaz, lah jam 4 sore lah sayang lanjutkan. Tidak pacak. Datang haid sudah batalkan baik. Tinggal dikodo nanti di lain waktu. Nah itulah kurang lebih untuk a'dzar atau yang boleh meninggalkan puasa. Selain itu berarti Pak tidak usah ditanya, boleh berarti kalau tidak sakit ya ini puasa, jangan tidak puasa. Kalau kita tidak bepergian puasa, kalau kurang dari 83 berarti wajib puasa dan sebagainya. Nah untuk selanjutnya yang perlu kita bahas ini berkenaan dengan fikih kontemporer Pak, yang berkenaan dengan contoh masalah suntik apakah batal. Yang kedua masalah masukkan ubat ke hidung atau ngirup balsam kalau lagi pilek contoh atau sejenisnya, itu batal atau tidak itu Pak. Oleh ulama fikih Syafi'iyah yang membatalkan itu masuknya benda, harus ada benda ke 7 lubang benda. Kalau bukan berupa benda maka tidak membatalkan puasa. Contoh kita ngirup yang itu apa namanya itu Pak untuk hidung itu? Apa Bu? Presker. Kalau presker, kalau ngirup itunya apa? Ada cairannya batal itu Pak. Masuknya baunya baik ini. Yang ada balsam ada lubangnya apa? Apa pula namanya? Entahlah apa pula namanya itu Pak. Dihirup. Tapi bendanya tidak masuk ke hidung, maka itu tidak batal. Tapi kalau ada sekarang mungkin maaf ini orang asma. Dia butuh obat semprot untuk hidung atau mulut. Itu berupa air masuk ke sini batal itu Pak. Begitupun yang di hidung, kalau lagi pilek ada yang masuk Pak, yang disemprotkan ke hidung itu ada serot-serot masuk situ, maka itu pacak membatalkan. Yang tidak membatalkan kaidahnya sesuatu yang berbenda itu batal berbentuk. Tapi kalau tidak berbentuk asar, bahasa fikih itu asar, hanya bekas yang baunya baik maka tidak membatalkan. Artinya kembali kita masing-masing. Kalau obatnya masuk ke hidung itu berupa ada benda masuk maka batal. Tapi kalau tidak ada maka itu tidak membatalkan. Permasalahan yang kedua, mencium wangi-wangian atau Pak, mencium wangi aroma makan atau kita berminyak-minyak. Kalau untuk aroma makan dicium-cium itu makruh Pak. Makanya makruh kita itu masih lama ni berbuka, sejam lagi, 2 jam lagi, 3 jam lagi lah setelah di depan meja bapak-bapak nunggui makanan makruh walaupun tidak batalkan. Menciumnya aroma-aroma makan tu makruh juga walaupun tidak membatalkan. Aywa. Contoh ada uap masakan, pindang, masuk tidak batal itu Pak. Karena kenapa? Lagi-lagi yang disampaikan tadi, ini bukan berbentuk benda yang masuk. Tapi kalau benda, maka itu nanti baca membatalkan. Permasalahan yang ketiga, sabqul sabq itu tidak sengaja. Lagi naik motor atau apalah bentuk, lagi mangap mulut, masuklah nyamuk, masuklah debu, masuklah atau lagi air hujan karena ada anginnya kan tu ada ininya Pak, ada air dikit bun-bunnya itu masuk ke sini. Kalau itu sabak itu artinya tidak sengajaan, pas nguap masuklah lalat termasuk ke sini tidak batal itu. Begitupun kalau air, begitupun kalau debu. Ada debu angin topan, gelbuk-gelbuk atau badai masuk lagi mangap tengah jalan masuk debu ke sini. Masuk debu ke hidung, tidak perlu sengaja, bukan perlu dihisap. Bukan pula dihisap, tidak sengaja, maka juga itu tidak membatalkan. Artinya ini disebut oleh ulama sabqu filma, sabqul filmia atau bukan keteledoran, ketidaksengajaan. Maka tidak membatalkan itu. Permasalahan selanjutnya, ini yang sering terjadi, masalah suntik atau masalah donor darah. Donor darah dulu. Donor darah diperbolehkan tapi makruh oleh mazhab Syafi'i kiasan. Kias itu dikiaskan dengan hukum hujamah. Hujamah itu apa Pak? Bekam. Bekam diperbolehkan tapi makruh untuk bulan puasa. Begitupun nanti donor darah. Boleh donor darah
diperbolehkan donor darah, Pak. Karena yang dibatalkan itu masuk sesuatu ke dalam. Kalau donor darah ini tidak. Kecuali ketika dia donor darah, ndok laju ngapan. Ngapa pula nak donor darah? Artinya alias sebelumnya sudah diperiksa dari dokter itu, Pak. Darah tinggi tidak boleh donor darah, atau lagi panas tidak boleh. Artinya kalau donor darah dalam keadaan sehat itu diperbolehkan, tapi tidak membatalkan puasa, cuman dimakruhkan oleh mazhab Syafi'i kiasan untuk hujamah. Hujamah itu yaitu bekam tadi. Untuk masalah suntik, selagi suntik itu satu zatnya bukan untuk menambah gizi atau seperti apa namanya Pak, yang lagi di rumah impos, maka itu membatalkan puasa karena itu ganti zat makan. Kalau cuma sakit, lihat dulu, Pak. Kalau nanti tempat suntiknya itu masuk ke urat tempat lain, contoh disuntikkan di tempat, maaf ini ada alat suntik masukkan obat dari jalur belakang, disuntikkan trot, batal itu. Karena memang jalur itu membatalkan. Atau dari jalan depan disuntikkan, mungkin masukkan obat, namanya penyakit macam masukkan obat dari lubang itu, disuntiklah selang batal. Kan tidak dari sini aku, Pak, tetap membatalkan puasa. Tapi kalau sekedar suntik sakit, contoh maaf biasa suntik daerah pantat, Pak, ini, Pak, itu disuntik demam, demam pun tidak panas, suntik maka itu tidak masalah kalau nak melanjutkan puasa. Tapi kalau tadi gara-gara sakit, memang sakit yang tadi lah beda lagi urusan, berarti ada penyebab lain dia untuk boleh meninggalkan puasa. Kami ulangi, yang pertama tadi masalah suntik, masalah menghirup air tadi, menghirup balsam dan segala macam. Yang ini tadi masalah impus dan sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan juga ini masalah air ludah. Batal tidak air ludah nih, Pak? Kalau murni air ludah banyak terkumpul di telan, selagi tidak keluar ke sini, maka tidak batal. Satu, dengan syarat air ludahnya murni air ludah, tidak bercampur dengan lain. Kalau habis sahur terus rasa-rasa ada campuran di selo-selo gigi daging besar mainnya, ditelan, batal itu karena lebih campuran dengan lain. Yang kedua, ternyata pas puasa, namanya puasa kadang-kala kita ini, Pak, gusi berdarah. Kalau gusi berdarah terus bercampur air liur, ngapa masin sini telannya pula, batal itu, Pak. Karena kenapa? Air ludahnya tidak murni lagi. Paham ya, Pak, ya? Yang ketiga, air ludah nanti ketika habis gosok gigi, batal tidak itu, Pak? Lagi-lagi ulama Syafi'iyah itu tidak membatalkan. Kalau kita lihat dulu, kalau odolnya ini masih berjibun, masih banyak di sini, kita telan, ya batal, Pak. Artinya setelah kumur-kumur, Masya Allah, tapi masih ada rasa-rasa dikit itu, ada rasa-rasa baik. Tapi bentuknya ada lagi bentuk odol, cuma rasanya baik, telan, tidak masalah itu. Artinya tidak membatalkan. Kenapa tidak membatalkan? Sama seperti permasalahan yang pertama tadi, itu hanya bekasnya. Bekas itu alias tidak berbentuk, Pak, bahasa fikihnya. Kalau benda maka dia tidak diperbolehkan. Ini perlu kita hati-hati sebab puasanya rugi gitu, Pak. Tahu tadi gara-gara selilitan dikit ditelannya batal puasa. Ludah kan situ. Kecuali ludah tahu-tahu ada campurannya di gusi berdarah, lah kita ludahkan, lah tidak sempat lagi tetelan, tidak sengaja tetelan. Memang faktor tidak sengajaan, Pak. Untuk mesin nak meludahkan tahu tetelan, maka itu disebut sabek tadi, sabek ketidaktahuan, alias memang itu tidak sengajaan, maka tidak masalah itu nanti. Ada selilitan, nak bapak ludahkan atau kita ludahkan, itu tetelan, tidak sengaja tapi. Nah, maka itu tidak dipermasalahkan. Paham sampai sini ya, Pak? Permasalahan selanjutnya masalah dahak. Ngok, dihisap dari sini, ditelan. Ulama Syafi'iyah dibahas detail ini. Kalau dahaknya dari dado, nyampai ke sini di mulut, ditelan lagi, batal itu. Disamakan dengan muntah. Kita muntah, lah sampai mulut, kita telan lagi, batal, Pak. Tapi kalau ada namanya nukhoma itu dari sini kita ambil, Pak, disap-isap, ngok. Kita lihat dulu oleh mazhab Syafi'i. Kalau itu tidak langsung diludahkan, alias ngok, artinya tetap batal, Pak. Kalau tidak langsung diludahkan. Tapi kalau ngambil kita ngisap dahak tadi, tahu-tahu nak ngeluarkan tidak mampu, Pak, langsung tertelan. Nah, itu tadi masalahnya.
tidak sempat lagi nelan, tidak sempat lagi meludahkan, faktor ketidaksengajaan, maka dahak itu nanti tidak membatalkan. Namun demikian ada mazhab lain, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab lain itu untuk dahak tidak membatalkan. Karena memang masih dari dalam. Tapi mazhab Syafi'i tidak, Pak. Karena dilihat dahaknya dari dada, ya wajar. Kalau muntah ditelan lagi ya batal, karena adalah bentuknya sudah keluar. Kecuali ludah murni tadi. Naam. Artinya masalah ludah tadi Amir sampaikan, hati-hati, Pak. Walaupun sepele, kadang-kala kita ini namanya manusiawi, kadang ini. Yang selanjutnya masalah berkumur-kumur dan bersikat, Pak. Kumur-kumur kata Nabi baligh. Baligh itu kalian berlebih-lebihan berkumur illa fi Ramadan illa fi siyam. Kecuali orang berpuasa tak boleh kumur-kumur gak sampai sini. Tidak diperbolehkan lebih-lebih. Kalau itu tertelan, karena tahu itu makruh di bulan Ramadan, batal gitu, Pak, puasanya. Karena kenapa? Nabi lah mengatakan, baligh fi tamat-mat. Baligh itu berlebihan dalam berkumur, dalam nisab air ke hidung di selain Ramadan. Kalau di Ramadan makruh. Seandainya kita ini kumur-kumur tertahu termasuk situ, batal. Sengaja tidak disengaja. Kenapa? Karena hukum awalnya lah dimakruhkan dari awal. Kalau kumur-kumur berlebihan itu dimakruhkan. Tapi kalau sekedar kumur-kumur, wah, dikeluarkan, tidak masalah. Ngirup air di hidung, gimana batasan berlebihan? Batasan berlebihan kalau air di hidung itulah sampai ke sini, Pak. Itulah baca membatalkan. Sekedarnya baiklah bulan puasa, sampai sini baik, isap sini baik. Mulut juga kumur-kumur sampai sini baik. Tak usah digagagkan. Ini kadang haji mumpung gitu, Mak. Budak mumpung, lemak sini, segar. Tak, jangan muka makruh. Kalau itu telan maka batal itu tadi. Nah, itulah kurang lebih, Pak, permasalahan-permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat yang di mana kita ini banyak lupanya. Yang satu lagi masalah muntah. Muntah yang batal, mazhab Syafi'i muntah disengaja. Kalau tidak sengaja, Amir pergi ke Padang, mabuk tengah jalan, maka itu nanti tidak membatalkan, karena bukan sengajaan sengaja aku membatalkan termuntah, tapi memang itu mabuk karena di jalan, tidak sengaja itu, Pak. Tapi karena lagi-lagi perjalanan jauh, boleh itu meninggalkan puasa. Permasalahan selanjutnya, wajibkah kita ngambil diskon ini, Pak? Mazhab Syafi'i tidak wajib ngambil diskon. Ngambil diskon perjalanan tadi atau tadi. Kalau dia nak puasa di perjalanan, monggo dapat pahala besar. Pahalanya besar dari mana? Oleh ulama Syafi'iyah, kaidah fikih al-ujuru biqadril masyaqqah. Pahala-pahala ibadah itu disesuaikan jeripaya susah payah Anda. Makanya haji besar pahalanya karena memang susah, duit keluar. Di sana bukan lemak-lemak haji itu tawaf, nanti nak mabit segala macam. Maka besar pahalanya, wajar. Haji mabrur itu surga pahalanya. Begitupun puasa, Pak. Kalau di perjalanan dia nak memaksakan puasa, tak masalah. Selagi sehat, ya kan, maka besar pahalanya. Tapi kalau nak tidak puasa juga tidak dipermasalahkan. Berbeda dengan mazhab Hanafi, wajib dari awal namanya diskon diambil. Kalau tidak diambil berdosa. Apa dalil mereka? Namanya diskon. Allah yang beri, ngapa tidak diambil? Begitu kurang lebih ini dalam usulnya. Allah yang beri, ngapa kita tolak? Bahasa mereka ulama-ulama Hanafiyah. Maka hukumnya wajib. Lah, tidak, mazhab Syafi'i punya kaidah lain. Alias boleh saja kalau orang nak puasa, kalau dia mampu. Kalau tidak, serah, ada masalah. Dan disarankan bagi yang sapar tadi, janganlah dari awal lah membatalkan puasa, Pak. Di tengah jalan supaya mendapat kepadilahan puasa Ramadan. Mungkin di perjalanan sampai muka-muka nak ke Padang, mungkin lah hasil lesu. Alah, dah apa, Pak, batalkan puasanya. Supaya ngapa? Ngambil keberkahan Ramadan oleh mazhab Syafi'i, supaya dapat berkahnya. Walaupun memang diperbolehkan, cuman dianjurkan jangan ngambil dari awal. Naam. Sebelum lanjut masalah i'tikaf, Pak, kita bahas sedikit i'tikaf. Kalau ada nak nanya, karena waktu singkatlah jam 6 kita ni. Kalau ada nak nanya boleh bertanya. Mungkin lupa segala macam. Silakan bertanya, Pak. Silakan, Pak, bertanya, Pak. Oke. Masalah niat, Pak, ya, Pak. Naam.
Sengaja Amir tidak sampai ke masalah niat kan kita berulang-ulang Pak masalah niat segala macam. Cuman boleh dipertanyakan, itu mengingatkan sama-sama. Niat puasa itu satu, khilaf ulama. Yang pertama wajib, sepakat ulama dulu nih, wajib namanya niat dalam hati, bukan yang diucapkan. Habis sholat tarawih, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana, dibaca selanjutnya. Itu belum niat Pak. Itu namanya baru lafaz. Niatnya di mana? Dalam hati, tidak usah diucapkan. Boleh bahasa Indonesianya, boleh bahasa Arab. Yang Amir sampaikan tadi bahasa Arab tambah padek, tambah bagus. Tidak hafal, tidak usah khawatir ibu-ibu, pakai niat bahasa kita juga boleh. Esok aku puasa karena Allah Ta'ala. Dengan syarat ta'yin. Ta'yin itu puasa apa? Puasa fardu. Besok aku puasa Ramadan. Sebutkan Ramadannya puasa apanya. Besok aku puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Lah jadi. Bahasa kita, bahasa Jawa, bahasa Arab jadi itu dalam masalah niat. Itu yang pertama. Yang berbeda pendapat ini masalah tabyid. Tabyid itu apakah niat ini harus malam hari atau siang hari? Jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'iyah namanya niat wajib malam hari dengan dalil la siyama man lam yubayyit an-niyah. Tidak dikatakan puasa orang yang tidak niat di malam hari. Yubayyit itu bahasanya dari mabit, itu dari kata yubayyit, yabitu bata yabitu mabit, artinya bermalam. Yubayyit artinya apa? Niat di malam hari. Tidak dikatakan puasa, kata Nabi, kalau orang itu tidak niat dari malam hari. Itu mazhab jumhur termasuk mazhab Syafi'i. Terus ada dalil Ustaz. Ini yang dipakai oleh mazhab Hanafi. Ketika Nabi ditanya oleh ketika Nabi bertanya kepada Sayyidah Khadijah, kepada istri-istrinya, terutama Sayyidah Aisyah, di Bulughul Maram itu dituliskan oleh Ibnu Hajar, "Oh ya, ada makanan tidak?" kata Nabi hari ini, bahasa kitanya. Nanya dengan istrinya, "Pak, ada makanan tidak hari ini?" "Tidak ada," kata istrinya. Makanan tidak ada segala macam, itulah siang hari. Apa kata Nabi? Fa inni asum, maka aku akan berpuasa, kata Nabi. Artinya dalil yang kedua ini, Nabi niat puasalah siang hari Pak. Ini yang diambil oleh mazhab Hanafi. Oleh mazhab Syafi'i, dalil ini ditafsiri lagi dengan hadis lain, itu untuk puasa sunnah. Sebab waktu itu Nabi puasa Senin Kemis, maka diperbolehkan. Kalau puasa wajib, maka dalil tadi yang dipakai, baik puasa wajib itu ada puasa nazar, termasuk puasa qada, termasuk puasa yang akan kita lakukan puasa Ramadan, maka wajib di malam hari niatnya. Kalau puasa sunnah, besok bapak puasa sunnah, contoh hari Kamis, tidak apa-apa, yang penting belum makan. Malamnya tidak sahur, nak niat puasa siangnya, maka tidak masalah kalau itu puasa sunnah. Itu masalah niat Pak. Artinya jangan sampai niat tidak tiap malam. Yang kedua, apakah harus tiap malam? Apakah cukup niat sekali? Mazhab Maliki cukup sekali dengan niat aku puasa 1 bulan penuh, aku puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh, cukup. Mazhab Maliki Pak. Tapi mazhab Syafi'i tidak, wajib tiap malam. Karena dalilnya ini lebih kuat. Tidak disebut puasa orang yang tidak niat di malam hari. Sedangkan puasa ini bukan cak solat Pak. Seperti solat, boleh kita langsung niat sekali. Contoh, niat subuh hari ini, subuh besok tidak perlu niat lagi, boleh tidak Pak? Kecul gawi gitu. Oleh sebab itu mazhab Syafi'i tidak boleh. Besok hari ini puasa, besok contoh puasa Ramadan, niat wajib. Besok itulah beda lagi hari kedua dengan puasa yang lain. Ini disebut dengan ibadah mustaqillah. Karena itu ibadah tersendiri, terindividu, maka wajib niat. Tidak boleh salat zuhur, sudahlah aku niat sekali baik salat zuhur. Besoklah beda untuk besok. Oleh sebab itu wajib tiap malam niat. Tapi kalau untuk kita ni, Pak, boleh ikut mazhab Maliki, boleh. Oleh sebab itu mazhab Syafi'i disunahkan malam kedua itu niat 2 kali, biar nanti antisipasi takut lupa. Dan boleh dipakai oleh mazhab Syafi'i, boleh. Kita boleh ngikut mazhab Maliki juga boleh. Jadi macam mana Mir? Niat pada pertama, aku niat puasa bulan Ramadan besok hari karena Allah. Pas sahur juga malam pertama niatkan juga aku niat puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh. Antisipasi kalau lupa. Sebab dalam mazhab Syafi'i Pak, kalau lupa, contoh Amir pas malam pertama lupa niat perharian lupa, niat 1 bulan lupa, Amir wajib qada puasanya. Kenapa? Tidak niat ke apa? Sedangkan hadisnya jelas, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ibadah itu harus niat.
seseorang dapat pahala sesuai niatnya. Dikodo lupa niat. Oleh sebab itu antisipasinya oleh mazhab Syafi'i malam pertama niat 2 kali. Kalau malam pertama lupa niat yang ikut mazhab Maliki, malam keduanya Pak niatkan lagi tak apa-apa. Malam pertama lupa, malam keduanya niatkan niat puasa bulan Ramadan besok hari plus niat puasa 1 bulan penuh. Maka kalau kita sudah lupa nanti nduk besok lupa tidak niat puasa, dari awal kita lah ikut mazhab Syafi'i niatnya. Ini untuk kehati-hatian atau ihtiyaton bahasa mazhab Syafi'i, untuk kehati-hatian kita. Ini boleh dipakai, boleh dipakai. Naam, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan jelas itu Pak ya Pak ya. Nah. Ibu-ibu kalau ada nanya Bu, atau kita cukup macam mana? Nah, dikit Pak ya Pak, jangan banyak-banyak. Bercanda Bu ya. Nah. Pakai konian. Kalau tidak banyak dikit aja memang pertanyaan. Hidupkan dulu. Pertanyaan memang dikit aja. Yo. Perbedaan imam itu kenapa sampai berbeda itu? Apa Pak? Sampai berbeda. Pendapatnya itu. Pendapat imam yang P itu. Kenapa sampai berbeda itu? Tidak musyawarahnya dulu apa? Terima kasih. Kurang jelas aku tadi Pak. Pendapat imam ini ngapa? Pendapat imam yang 4 orang itu. 4 mazhab kenapa sampai berbeda? Contohnya waktu niat puasa tadi. Ada yang berbeda itu? Ya, ngapa sampai berbeda itu? Okay, nah. Tidak musyawarahnya dulu. Oke, siapa? Nah, pertanyaan Ibu ya ini bagus. Ngapa kok baca beda ulama ni Pak? Satu dalil berbeda. Nah, ini Amir coba ini Pak, jelaskan ini. Contoh. Jangankan masalah imam, kita baik kita ni Muhammadiyah, NU, pemerintah bakal beda-beda. Yang perlu tidak tekan kena. Yang berbeda cara memahami Pak. Dan ini boleh. Contoh tadi, ada 2 dalil masalah niat tadi. Yang pertama, Imam Abu Hanifah mengambil dalil dibolehkan niat di siang hari, walau puasa sunnah maupun puasa wajib, itu dibolehkan siang hari dengan syarat sebelumnya belum makan. Kalau habis subuh wudhu, ngupi lah makan, tak baca lagi itu. Mazhab Syafi'i termasuk mazhab Maliki tidak boleh namanya niat itu harus dilakukan di malam di malam hari. Tak boleh di siang hari kalau puasa wajib segala macam. Kenapa demikian? Ada 2 dalil. Satu dalil yang mengatakan la siyama liman lam yubayyid an-niyah, tidak dikatakan puasa kalau orang tersebut tidak niat dari malam, Pak. Sedangkan yang pertama tadi ada Rasul melakukan, berbeda cara pandang. Kalau mazhab Syafi'i ngapa kok boleh yang satu ini khusus puasa sunnah, diambil dalil-dalil yang lain bahwasannya ketika Nabi bertanya kepada istri-istrinya tadi, ini kenapa? Itu Nabi pas melakukan puasa sunnah, makanya boleh pas dia itu langsung niat di siang hari. Kalau dalil yang tadi khusus puasa wajib mazhab Syafi'i. Artinya kenapa ditanya berbeda? Berbeda cara pandang untuk melihat sebuah hadis, Pak. Satu. Atau perbedaan pendapat ini terjadi ketika contoh kunut. Allahumma hdini fiman, ada kunut subuh, ada yang tidak kunut. Sama-samanya betul, Pak. Dua-duanya betul. Mazhab Syafi'i ada dalil lain. Perbedaan apa di sini? Perbedaan riwayat, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak. Ini ikhtilaf juga, Pak. Dalam hadis itu ada yang sahih, ulama namanya ulama jarh wa ta'dil. Ulama jarh wa ta'dil itu ulama yang khusus, oh ini sahih, orang ini baik, orang ini tidak baik, orang ini memalsukan hadis. Nah itu jarh wa ta'dil. Nah, dalam hadis ini riwayatnya mazhab Syafi'i ada memang jalurnya. Nabi itu kunut subuh, ada dalil yang sahih juga. Tapi ulama lain tidak makai ini hadis ini, Pak. Kenapa? Hadis yang dipakai ini dikatakan itu bukan hadis khusus subuh. Katanya hadis ini terjadi pada kunut nazilah. Terlepas dari itu pemahaman usul fikih kata mazhab Syafi'i secara umum memang kunut nazilah, kunut ketika ada bencana segala macam itu disunahkan kunut sebulan. Nabi pada zaman itu kunut, Pak. Nah, termasuk di dalamnya Nabi kunut subuh di situ. Bahkan ada riwayat lain Nabi qanata fil fajr wal maghrib. Dan ini sahih hadisnya, Pak. Fajar dan maghrib pengkhususannya. Artinya di situ ada kata-kata fajar. Nabi sunut subuh intinya mazhab Syafi'i.
Terlepas dari perbedaan. Tidak, mazhab lain ini dikhususkan untuk kunut nazilah. Aywa. Oleh sebab itu tidak disunahkan untuk khusus kunut subuh. Mazhab Hanafi bahkan yang disunahkan kapan? Wajib bagi mereka mazhab Hanafi itu kunut witir. Intinya Pak Buya, perbedaan ini cara pandang untuk masalah, dan boleh bagi ulama Pak, bukan untuk kita. Kalau kita makanya ikut ulama saja. Dan boleh ikut salah satu, boleh, tidak usah bingung Buya. Niat tadi sebulan penuh boleh, tidak masalah. Sebab kata ulama, namanya orang awam, la madhhaba lahum, tidak ada mazhab bagi orang awam. Wajib hukum bermazhab, tidak wajib. Ini untuk orang awam. Tapi ada kaul juga, ada yang mengatakan dengan syarat Pak, ingat-ingat dengan syarat. Yang dimaksud dengan orang awam tidak bermazhab itu selagi ada ucapan 4 mazhab. Kalau tidak ada ucapan ini, ngada-ngada dewek, maka tidak diperbolehkan. Artinya ini dibolehkan, boleh, tidak masalah. Mazhab seperti mazhab Maliki tadi boleh. Makanya minimal kita ini Pak sebagai awam, minimal lah belajar. Pernah dengar, Syanu membolehkan, Syanu minimal. Atau 4 mazhab kita belajar contoh khusus. Kita belajar fikih Syafi'i. Aku lah pernah belajar fikih Syafi'i ini, boleh diamalkan itu. Apalagi kalau lah pernah dengar, boleh milih itu, boleh milih ini. Sekali lagi Buya, sebenarnya banyak perbedaan cara pandang. Cara pandang memahami hadis berbeda. Cara paham memandang Al-Quran. Ada lagi cara pandang melihat sesuatu hadis atau riwayat itu atau Al-Quran dilihat dari nasikh mansukh, dihapus atau tidaknya. Berbeda juga ulama, berbeda pendapat dalam masalah ini. Alias dalilnya sama Buya, tapi cara pandangnya. Selagi mereka ini berpendapat, ulama, terutama ulama ini Pak, itu di jalan yang benar, jalur yang benar, maka diperbolehkan itu. Yang tidak boleh ini berbedaan pendapat masalah usuluddin agama. Yang ini Tuhan ada 2 Tuhan. Nah, inilah yang tidak diperbolehkan. Kalau masalah furu'iyah lah terjadi dari zaman dahulu. Ini contoh Pak, biar clear, biar kita tidak salah sangka dengan 4 mazhab ini. Karena ada kata-kata cukup kebalik ke Al-Quran, cukup kebalik ke hadis, tidak cukup Pak. Amir katakan tidak cukup, apalagi untuk kita. Balik juga ke ulama, harus kena para ulama. Mana dalilnya boleh berijtihad? Dulu ketika ada ini sahabat, sering Amir ceritakan ini, ada sahabat nak solat, kata Nabi jangan solat sebelum sampai ke tempat ini. Tak solat sahabat. Yang satunya berijtihad, kalau kita solat di tempat itu habis asar, khabar bahasa kitanya. Habis waktu zuhur, kita solat di sini, waktu asar, kita solat di sinilah. Berijtihad. Disampaikan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Ya Nabiullah, takut sahabat bertanya dengan Nabi. Tadi ada yang solat duluan. Kalau kami taat kepadamu, tak solat kecuali solat di tempat ini. Dua-duanya benar kata Nabi. Ini benar, selesai permasalahan. Kita tak pacak bertanya langsung Nabi Pak. Tak pacak juga langsung memahami hadis secara literal. Literalek tak pacak, bahaya itu nanti. Makanya banyak maaf, ini beribu maaf. Banyak da'i, banyak ustaz-ustaz, banyak yang lain lah. Ini agak ekstrim. Karena memahami hadis secara literal, alias tidak mau ikut ulang, cukup hadis. Orang yang pakai celana ini nanti masuk neraka, berjenggot masuk neraka. Mana cuma dia berjenggot, kesian pula tak berjenggot. Itu maksudnya itu Buya. Perbedaan pendapat banyak sebabnya Pak. Ini salah satunya yang disampaikan, biar kita tidak gagal paham. Kok harus berbeda? Sedang Al-Quran harus bersatu. Nian, betul harus bersatu. Bukan berarti ketika ulama berbeda pendapat tidak memahami dalil, tidak. Dalilnya ada. Yang diperintahkan oleh Allah harus ikut dalil. Ulama ini ada dalil, ulama ini dalil, ulama ini dalil. Ini penutup ini Pak. Amir ketika di Yordan, Amir ini sebenarnya program waktu itu, program beasiswa pertama itu program radikalisasi. Radikalisasi itu apa? Diambil supaya tidak radikal Pak. Di Jakarta pusatnya waktu itu. Dari pas ke Yordan itu, dari kami itu 42 orang. Berbeda pondok, dari Sumatera, dari ini seluruh Indonesia diambil. Dari 4 negara kami diutus. Ada Libanon waktu itu, ada Yordania, ada Damaskus, satunya lagi di mana di Mesir. Ketika kami belajar dari 43 tidak semuanya lurus-lurus Pak. Ada yang mengharap Syafi'i bid'ah, berani membid'ahkan Syafi'i Pak. Imam Syafi'i dari kecil lah hafal Quran, umur 8 tahun beliau inilah paham bahasa Arab. Orang nengok fatwa-fatwa beliau. Kita baru datang, baru lahir, jrot di dunia Syafi'i
bid'ah. Astagfirullah. Ini su'ul adab, Pak. Su'ul adab terhadap ulama. Artinya, kenapa? Tidak pakai dalil. Mana ada mazhab ini ada dalil. Apa mazhab ini? Jalan untuk kita memahami fikih. Dalilnya ada, mazhab Hanafi ada, mazhab Maliki ada, mazhab Ibn Hanbal ada dalilnya kali. Alias biar tak gagal faham, jangan sampai cukup Al-Quran hadis. Tidak cukup. Amir sampaikan tidak cukup. Apalagi kita sebagai orang awam. Baca Quran beletot-beletot. Hadis ini jutaan hadis. Makanya Amir sampaikan seorang dai. Makanya Amir tak galak lepas dari buku, Pak. Minimal ada sandaran untuk dia ulama itu berkata, ulama ini berkata. Sebab kalau seorang dai kita mengucapkan sesuatu yang halal ternyata haram, atau sesuatu yang haram kita halalkan, dia yaumil qiyamah Buya ditanya, "Oi, Ka'bah Amir, Ka'bah mengharamkan ini tadi?" Ayuh, tak boleh. Walaupun ketika Amir jawab ternyata betul, Pak. Tapi Amir belum mencari, belum pernah dengar. Pas Amir buka buku nduk, nian betul jawaban tadi, tetap berdosa kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Anda sama baik tajarru' fil ahkam. Buru-buru hawa nafsu memutuskan sebuah hukum. Belum pacak kok Anda bilang yang aman apa? Kata Imam Ibn Hanbal, ana la adri, aman lah itu, tak pacak. Makanya Amir semampu kalau tak pacak, Amir tak katakan pacak. Tapi kalau lah pernah belajar, itulah Amir sampaikan. Ini bukan fatwa, Pak, tapi inilah kita ngaji. Berbeda lagi dengan fatwa nanti segala macam. Itulah Buya, artinya perbedaan pendapat itu memang bakal terjadi, Pak. Artinya ngapa tidak satu, tidak pacak satu kan, Pak. Makanya oleh ulama fitrah itu minat tabi'i, biasa bahasa kita, perbedaan pendapat dengan syarat masalah furu'iyah. Masalah furu'iyah lah Indonesia, masalah Ramadan nanti tidak tahu, mudah-mudahan satu. Berbeda lagi. Penutup dalilnya sama. Apa kata Nabi? Oi, kalau nak puasa lihat bulan, kalau nak menetapkan satu Syawal lihat bulan. Muhammadiyah neropong bulan debluk. NU melihat bulan, neropong, melihat, tapi perbedaannya tak tahu secara mendetail. Ini yang Amir sempat dengar. Kalau NU harus 0, sekian melihat bulan, biar mantap, biar yakin. Kalau di bawah 0 sekian belum melihat. Kalau Muhammadiyah tidak, yang penting melihat, baiklah jadilah itu. Artinya, Pak, sama dalilnya melihat bulan, tapi cara pandang melihat bulan menetapkan itu yang berbeda. Dibolehkan? Boleh dalam hal ini. Artinya ini boleh, yang tanggal 1 puasa silakan, Pak. Kalau seandainya berbeda nanti ikut ini boleh, serahkan kepada para ulama dia. Kita sudah pakai pengikut, baiklah aman baik. Tanggung jawab nanti tidak ada, biarlah mereka tanggung jawab. Kalau dua-duanya salah Samir, atau salah satunya benar, tak mungkin dua-duanya salah, pasti satu benar satu salah. Apa kata Nabi? Fa idza ijtahada fa asabta falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahidun. Kalau Anda berijtihad, ijtihad itu tadi mencari segala macam, berusaha melalui dalil segala macam, Masya Allah. Kalau benar kata Nabi, Anda dapat 2 pahala. Kalaupun salah, Anda dapat 1 pahala. Endingnya sama-sama dapat pahala dua-dua ini. Alias kita sama-sama nak ikut ini dapat pahala, ikut ini dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan paham itu, Pak. Naam. Kita cukupkan dulu ini, Pak, kerana agak siang ini. Mudah-mudahan apa yang dikini bermanfaat. Sebelum puasa ini mohon maaf, mungkin banyak kesalahan, kata-kata tersinggung segala macam dalam menyampaikan sesuatu selama mengisi kajian untuk kajian bulan. Mudah-mudahan puasa kita ini lancar dan dicatat kelak sebagai orang yang selalu bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Amir akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.